Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadratis sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirr hadratis Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah Hadrati Alama'in Al-Kiram Syekh Nawawi Al-Bantani Hadrati Syekh Khalil Bangkalan Hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat Yai Ilyas Ruhiyat Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasu Hadrati Mama Tengku Toha Karang Matu Bagus Bakri Semburu Abu Yatim Yati Bantan Abu Syairi Amarta Majahid Abdul Salam Cirebon وعمي بن يامد من وشافعي وجدي وشافعي بن بجوزين وأزواجهم وصولهم وفروعهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا والدي ووالدتي غفر الله ذنوبهم وخطاياهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pagi hari ini yang cukup cerah, kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati nyanyian burung serta kokokan ayam. Semoga nikmat yang Allah berikan hari ini khususnya dan pada hari-hari yang telah lalu pada umumnya dapat kita syukuri sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabatku Al-Mukarram Ajengan Udin atau Aki Udin. Ngaran nama halus sih Syahruddin Haris SAG, tetapi lebih familiar dengan sebutan Aki Udin karena memang wajahnya mirip aki-aki ya. Juga ada sahabat saya Aang Syamsul. Wah, ini yang kemarin baru dibaptis oleh Kiai Isep nih, Aang Syamsul Arifin Sukabumi. Juga ada Kiai Ismet ya, Sukabumi juga. Ada Kang Dindin Maulana, Dindin Ibrahim Purwakarta. Ada Kang Haji Ai Hambali, Ayapun Bibi Bi Haji Ati, sareng Mang Profesor Budina di Geger Kalong, Bandung. Terima kasih Bi Haji yang sudah setia dan sudah memberikan batik ini. Masih ingat kan? Jadi dipakai ya Bi Haji ya. Kemudian ada Kang Farhan Asgar Tigor, ada juga Kang Haji Irwan, ada Kang TB Muhyiddin di Banten. Ada teman-teman saya dari PCNU Kerawang ya. Di NU Kerawang ada Ustadz Farid, ada Cak Fauzi, kemudian ada Kang Jiwar, Wakil Ketua PCNU Kerawang. Terima kasih semuanya. Ada Ustadz Yusuf, Ketua MWC Ciampel, ada Haji Dadang, Ketua MWC Cibuaya, dan para pengurus MWC yang lainnya. Selamat pagi, selamat ngopi, olah pikir pagi-pagi bersama Kang Uyan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Wa minha al-ajalah wa tarkut tasabbut fil umur. Sebagian dari madakhil, tempat masuknya setan ke dalam kolbu kita yang merupakan benteng adalah al-ajalah wa tarkut tasabbut, terburu-buru, tergesa-gesa. Juga wa tarkut tasabbut,
tidak konsekuen, mencelak-mencerek, fil umuri dalam segala hal. Ketika kita sedang dalam keadaan terburu-buru dan tidak konsekuen, maka disitulah setan akan masuk dengan mudah ke dalam hati kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni fillah wa ta'anni min Allah ta'ala. Fa indal isti'jal yurawwiju syaitana syarrah 'alal insan min haitsu la yadri. Al-ajalah, terburu-buru itu ya, minasyaitani, datangnya dari setan. Salat gancang ti setan. Dahar gancang ti setan. Lempang gancang ti setan. Mawa mobil mawa motor gancang teuing ti setan. Yang lain berarti kudu lalaunan wae mau motor mau mobil teh. Sebab salah kalau ada orang tua yang bilang, "Nah, pelan-pelan ya bawa motor, pelan-pelan bawa mobil, bawa kendaraan." Sebetulnya itu nasihat yang kurang tepat. Seharusnya bukan pelan-pelan tapi hati-hati. Karena justru banyak terjadi kecelakaan gara-gara ibu-ibu terlalu pelan. Di bawa motornya di jalan di jalan raya, bawa motor terlalu pelan, sudah itu di tengah lagi belok kiri, masang sen kiri malah belok ke kanan, itu malah celaka. Itu seharusnya hati-hati. Kalau hati-hati benar itu. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, tergesa-gesa melakukan segala hal, tidak konsekuen, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip dalam segala sesuatu, itu datangnya dari setan. Wa ta'anni minallahi ta'ala, sedangkan ta'anni artinya santai. Yuk kita santai, nah, santai, kalem, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Minallahi ta'ala, itu dari Allah. Kalau makan ya, saya ingat kakek saya itu makan sampai setengah jam baru selesai itu. Udah itu makan dikunyah sama gigi kanan 7 kali, gigi kiri 7 kali. Beda dengan cucunya. Pokoknya mah sapiring medag 5 menit beres. Itu santai, jangan terlalu tidak terburu-buru lah. Santai, tidak terburu-buru, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain sih sholat? Gancang amat. Mau kemana? Udah santai saja sholat. Saya sering menyampaikan bacaan Fatihahnya itu 1 ayat 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Demikian juga surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pandangan mata tertuju ke tempat sujud. Bayangkan ingatan kita bahwa kita sedang berada di depan Ka'bah. Kita sedang dilihat oleh Allah. Di belakang kita malaikat Israil keur ngadodoho. Ngadodoho, tahu ngadodoho? Ngadodoho itu ngadodoho, ya. Apalagi memperhatikan kita, lagi mengintai kita. Di samping kanan kita ada surga, samping kiri kita ada neraka. Di bawah kita itu adalah sirat. Itu namanya ta'ni itu. Minallahi ta'ala, dari Allah. Kemudian ketika kita ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Minimal 3. Ulayu mas sholat zuhur 4 rakaat 3 menit jengkih-kih. Waduh, bakatku gancang. Jangan seperti itu, santai saja ya. Karena yang tergesa-gesa itu semuanya datang dari setan.
Fa'indal istijal, ketika seseorang tergesa-gesa, terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dalam memutuskan segala urusan, yurawiju syaitan syarrahu alal insan. Yurawiju syaitanu syarrahu alal insan. Roja yaruju itu artinya menyebar, bersirkulasi. Batian mun cara nanti dagang mah. Setan dengan mudah menyebarkan keburukannya kepada seseorang yang sedang marah, yang sedang tergesa-gesa. Mohon maaf, min haitsu la yadri. Sedangkan orang itu tidak sadar. La yadri di sini tidak tahu, tidak sadar, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini memang salah. Ini karena tergesa-gesa itu. Coba lihat aja lah. Yang terjadi kecelakaan, yang terjadi terjadinya kerugian dan lain sebagainya, baik oleh penipuan, ya, kalau dalam dunia bisnis, itu karena tidak santai, tergesa-gesa, terburu-buru. Maka santai-santailah dalam hidup ini. Apalagi untuk mengejar dunia, tidak usah terburu-buru, tergesa-gesa, santai saja. Faqad ruwiya annahu lamma wulida Isa bin Maryam alaihi salam atatis syayatinu iblisa faqalu asbahatil asnamu qad nakasat ru'usuha faqala hadza harisun qad haddatsa makanakum fatara hatta ata khafaqil ardi falam yajid syai'an fawajada Isa alaihi salam qad wulida. Di sini Imam Ghazali meriwayatkan sebuah riwayat bahwa Nabi Isa alaihi salam, di saat Nabi Isa alaihi salam lahir, Isa bin Maryam al-Masih, atati syayatinu iblisa, para setan ini, pasukan setan ini yang merupakan anak buahnya si iblis, datang sama bosnya menemui iblis. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat. Asbahatil asnamu qad nakasat ru'usuha, qad nukisat ru'usuha atau nakasat ru'usaha. Waduh, bos, lapor ini bos. Kok tiba-tiba patung-patung berhala-berhala yang selama ini dijadikan alat oleh kita untuk menggelincirkan manusia, sehingga mereka menyembah patung, menyembah berhala. Waduh, sekarang kok tiba-tiba pada jungkir balik ini. Hancur ini bos. Patung-patung berhala-berhala pada rusak begini. Faqala hadza hadisun qad haddatsa makanakum. Kalau bahasa kita kata si iblis begini, tenang anak buahku, ini berarti ada sesuatu yang terjadi nih. Biasanya kalau ada seperti ini berarti ada kejadian istimewa ini. Kok aku juga nggak bisa melihat catatan Lauhil Mahfuz ini, nggak bisa ngintip aku ini. Qad haddasa makanakum. Nah, ini sudah terjadi. Udah sekarang kamu tinggal tetap saja di tempat kamu kalian semua. Udah tinggal diam aja, diam, ya. Gak usah kemana-mana. Fatoro hatta ata khafaqil ardi. Ini urusan bos ini, kata si iblis. Maka dia terbang. Ya, namanya iblis itu mancala putra, mancala putri. Dia terbang dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, selatan ke utara, hatta ata khafaqil ard, sampai datang dia sampai ke dua kutub bumi, kutub utara, kutub selatan. Falam yajid syai'an, dia tidak menemukan apa-apa tuh. Apa ini? Kok
berhala-berhala, patung-patung bisa pada jungkir balik begini. Kok berhala-berhala pada hancur begini? Ada apa ini? Tapi ternyata setelah dia lihat dia Bethlehem ya, di Palestina, fawajada Isa alaihissalam qad wulida. Dia mendapatkan Nabi Isa alaihissalam sudah lahir. Wa idzan bil malaikati hafi nabi. Ketika itu dia lihat juga para malaikat berjejer rapi, ya, berbaris menyambut kehadiran Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Waduh, ternyata ini rupanya penyebabnya. Yang membuat patung-patung berhala-berhala selama ini menjadi alatku untuk menggelincirkan anak Nabi Adam jadi jungkir balik, ini ternyata ada seorang nabi yang lahir ini. Faraja ilaihim, kemudian si iblis ini balik pulang ke tempatnya kumpulnya para setan itu. Entah di mana itu kumpulnya, yang jelas di suatu tempat yang gaib tentunya, tidak dapat dilihat oleh mata zohir kita. Itu datang, ini anak buahnya menyambutnya, siap, semua berdiri, karena ada bosnya. Bos kita datang, wah, biasa ada pengawalnya si iblis ini. Ya pengawalnya, pengawal setan juga, anak buahnya si iblis. Nah, setelah itu dia pidato di hadapan si setan. Inna nabiyyan qad wulidal barihata ma hamalat unsa qats wala wadu'at illa wa ana hadiruha illa hadha. Hai anak buahku, wadia baladku, bala tentaraku, ternyata yang menyebabkan hancurnya berhala-berhala, hancurnya patung-patung itu yang biasa disembah oleh anak Adam, sehingga mereka tidak menyembah Allah. Mereka sudah menjadi teman-teman kita. Ternyata yang menghancurkan, menjadi penyebab hancurnya berhala dan patung itu telah lahir malam tadi. Al-Barihah itu malam tadi. Al-Barihah inna nabiyyan qad wulidal barihata. Malam tadi telah lahir seorang nabi, putranya Maryam. Padahal ma hamalat unsa qats wala wadu'at illa wa ana hadiruha. Kalian tahu semua, tidak ada seorang wanita yang hamil, tidak ada seorang pun wanita yang melahirkan, wanita yang menyusui, illa wa ana hadiruha, kecuali aku hadir bersama wanita itu. Aku menemani wanita itu hamil, aku menemani wanita itu melahirkan, aku juga menemani wanita itu nyusu. Ternyata yang menemani nyusu anak kita bukan hanya Ki Udin, ya, iblis juga ikutan nyusu ini. Waduh, ilah ada kecuali ini nih, anak yang baru lahir ini, Isa bin Maryam. Pai asumin antu abadal asnam ba'da hadhil lailah. Kalian sekarang tidak usah berharap lagi patung-patung berhala-berhala akan menjadi sembahan anak Adam. Kalian tidak usah berharap lagi patung-patung itu akan jadi sembah oleh anak Adam. Ba'da hadhil lailah, setelah malam ini. Waduh, kacau ini urusan ini. Nabi Isa lahir nih. Walakin tu bani Adam min kibalil ajalah wal khifah. Tapi tenang saja, percayalah kepada bos kalian. Sekarang kalian bisa menggoda Bani Adam, bisa menggoda, merayu manusia min kibalil ajalah wal khifah. Dah, pokoknya kalau mereka tergesa-gesa, mereka terburu-buru dalam melakukan sesuatu, dalam memutuskan segala hal, tidak konsekuen, mancela-mencre,
disitulah kalian bisa dengan tenang menggoda mereka. Dan juga al-khiffah, kalau mereka sudah menganggap enteng untuk bertobat, mereka sudah menganggap sepele apa dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, disitulah kita bisa masuk, tenang saja. Jadi ini al-ajalah itu, ya, terburu-buru itu minasyaiton, datangnya dari setan. Jadi kenapa Kangjeng Nabi bilang bersabda bahwa al-ajalah minasyaiton? Ya ini, ya, karena ada keterangan, ada kisah tentang iblis yang kecolongan. Dia tidak mengetahui hamilnya Siti Maryam, melahirkannya sampai menyusuinya, ya. Hamil Siti Maryam hamil terhadap Nabi Isa, ya. Kemudian melahirkan Nabi Isa, menyusui Nabi Isa. Si iblis ini nggak tahu sama sekali ini. Luar biasa. Ada dalam hadis yang lain, di antara salah satu keistimewaan kata Kangjeng Nabi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, bahwa kelahirannya tidak diketahui oleh iblis laknatullah alaih. Terima kasih kepada teman-teman Facebook rahimakumullah, jemaah Facebook yang hadir setia, ya. Ini kok tidak muncul ini kalau dibeginikan Kyudin, ya, tidak muncul apa namanya, kalau horizontal begini, kalau vertikal kan begini muncul itu komentarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Terima kasih semuanya, ya, yang sudah hadir. Wa minha ad-darahimu wad-dananiru wasairu asnafil amwal. Sebagian dari madakhil, dari tempat masuknya setan ke dalam hati kita adalah ad-darahim wad-dananir, dirham dan dinar. Dirham itu uang perak, dinar itu uang emas. Wasairu asnafil amwal, pokoknya semua bentuk harta, ya, dirham, ya, dinar, ya, rupiah, dolar, kemudian real, rupiah, terus apa itu, pound sterling, semua mata uang, pokoknya yang berbentuk uang sajalah. Uang, kemudian wasairu asnafil amwal minal urud, semua bentuk harta, semua jenis harta, dari barang-barang, dari mulai emas, perak, kemudian barang-barang yang selain emas dan perak, wadawab juga, kendaraan, wal akor. Nah, ini salah cetak ini Kyudin, bukan wal akli itu, tapi wal akor, karena ini menukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang disampaikan dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini juga ada ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi bukan wal akli, tapi wal akor. Akor itu properti, rumah, apartemen, villa, wah, itu termasuk di dalamnya akor itu. Fa inna kullama yazidu ala qadril qut wal hajat fa huwa mustaqarru syaitan. Karena segala sesuatu yang melebihi dari ukuran makanan pokok, dari sesuatu yang primer, ya, sandang pangan papan, wal hajat dan kebutuhan sehari-hari lainnya, lebih dari itu, bahwa mustaqarru syaitan, itu tempatnya setan. Tempat tinggalnya setan itu di dalam uang yang kita taruh di depositokan di bank. Tempat setan itu
dalam emas yang kita tumpuk-tumpuk sehingga lemari kita penuh. Kita khusus punya lemari, punya apa itu namanya, yang tidak bisa, lemari yang tidak bisa dibuka sembarangan orang, brankas. Nah, kita punya gedung di mana-mana, punya properti di mana-mana, punya mobil balatak, mobil guys. Timiti Alphard depikeun ka Al-Fatihah hararaya eta mobil. Aduh. Timiti Baby Ben depikeun ka Timiti merek nanu tilu B mim wau ya nya. Depikeun ka Baby Ben depikeun ka Onta Ben hararaya kabeh. Padahal itu kan ma yazidu ala qadril qut, sesuatu yang melebihi dari kadar, dari ukuran. Kadar itu ukuran dari kadar kekuatan kita, ya, ukuran kebutuhan primer kita, ya. Cukup saja punya beras untuk 2-3 hari ke depan, nggak usah banyak-banyak beras ditumpukun, kena beak bau, kena di gunung kutoko deh, beras kutu kali itu teh, yang lagi viral di Kerawang nih, ada beras kutu dan bau. Kemudian punya rumah cukup satu saja, punya kendaraan cukup satu saja, yang penting representatif lah ya, yang penting wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Berulang kali Imam Ghazali mengungkapkan ini. Jangan berlebih-lebihan, yang penting ya yang ala qadril qut sajalah. Yang wajar-wajar saja hidup ini. Nah, qala Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini salah seorang tabi'in. Beliau wafat pada tahun 127 Hijriah pada usia 82 tahun kalau nggak salah. Kemudian beliau pernah bersama-sama dengan Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, selama 40 tahun. Jadi hafal betul itu tingkah lakunya para sahabat. Beliau di tabi'in, artinya orang yang beriman yang ngalamin zamannya para sahabat. Nah, kalau sahabat itu kan orang yang beriman yang ngalamin zamannya Kangjeng Nabi. Ya, kalau Sabit Al-Bunani ini beliau tidak ngalamin zamannya Kangjeng Nabi, tapi zamannya para sahabat, maka disebut tabi'in. Lamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iblis li syayatinihi laqad haddatsa amrun fanduru ma huwa fantalaku hatta ayau summa ja'uhu wa qalu ma nadri qala atikum bil khair. Kata Sabit Al-Bunani, lamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjunan kita ditetapkan, diutus menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun, iblis mengumpulkan seluruh wadia balatnya, yaitu setan-setan, bala tentaranya, pasukannya, dari mulai yang berpangkat jenderal sampai kopral, semuanya dikumpulkan. Lalu dia berkata, laqad haddatsa amrun. Wah, ini sudah terjadi sesuatu yang dahsyat ini. Menurut Imam Zabidi dalam kitab Ittihad Sadatil Muttaqin, ya, kata Imam Zabidi, kata Syekh Zabidi, bahwa di sini dituliskan terjadinya sesuatu itu dirasakan oleh iblis karena tiba-tiba ada meteor, bintang-bintang yang jatuh yang melempari mereka ketika mereka ingin ngintip Lauhil Mahfuz. Ini kalau ada meteor seperti ini pasti terjadi sesuatu ini. Fanduru ma huwa, coba kamu
Semua kalian nyebar, cari tahu apa yang terjadi. Fantalaku hatta ayau summa ja'uhu wa qalu ma nadri. Kemudian mereka bubar semua, berangkat maksudnya, melaksanakan tugas dari bosnya untuk mencari apa itu penyebab kok bisa terjadinya bintang-bintang berjatuhan nih, meteor-meteor melempari mereka ini sampai mereka lari terbirit-birit. Hatta ayau, sehingga mereka ajazu, mereka tidak mampu, sampai mereka tidak sanggup lagi. Setelah berangkat cari ke sana kemari, ternyata mereka tidak menemukan penyebabnya. Kemudian mereka kembali berkumpul. Wa qalu ma nadri. Aduh bos, lapor bos. Ternyata kami tidak mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya ini. Kok bisa seperti ini nih? Bintang-bintang, meteor-meteor bisa melempari kita ini. Termasuk bos lari terbirit-birit. Qala, iblis berkata, dasar semua belagung. Atikum bil khair. Kalau begitu sudah, aku akan datang kepada kalian dengan kabar yang baik. Udah kalian tinggal saja di sinilah, ya. Fadzahaba, langsung iblis bertolak. Summa jaa, kembali lagi. Sebentar si iblis, tek, shoot, pulang lagi. Dasar semua belegung. Wa aing makanya hawan ya. Wa qala, dan iblis berkata, qad ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ternyata teman-teman semua, anak buahku semua, apa yang menimpa kita ini, kok ada meteor jatuh, ada bintang-bintang dilemparkan untuk mengusir kita. Ternyata Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Faja'ala yursilu syayatinahu ila ashabin Nabi sallam fayansarifuna khaibin. Setelah kejadian ini, ya, disimpulkan bahwa mereka tahu, mohon maaf, mereka iblis dan setan-setan ini tahu, sadar bahwa Kangjeng Nabi, bahwa Muhammad itu sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, faja'ala yursilu syayatinahu ila ashabin Nabi sallam. Dah, sekarang mah kamu kalau mau menggoda Muhammad, ya, tidak mungkin. Aku juga belum tentu bisa menggoda Muhammad. Karena Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhlukat. Itu penghulunya semua makhluk Allah. Sayyidul Anam, tuannya seluruh makhluk Allah. Belum tentu aku juga bisa menggoda Muhammad. Udah, ini bagian aku. Sekarang kamu sebar itu, kamu goda sahabat-sahabatnya Muhammad saja. Si setan ini menggoda sahabat Kangjeng Nabi. Payan sorifuna khaibin. Aduh, di sini ditulis payan suruna, padahal yang benar payan sorifun. Ingat, liar saya kamari. Payan sorifun, banyak salah cetak ini. Terbitan mana ini? Darul Ghad Al-Jadid. Terbitan Mekah ini. Banyak salah cetak. Seharusnya payan soripuna ditulis payan suruna. Payan soripuna khaibin. Akhirnya mereka pulang lagi dengan dalam keadaan rugi, tidak dapat untung sama sekali karena tidak berhasil menggoda sahabatnya Kangjeng Nabi. Wa yaquluna ma sahibna qauman qat. Nah, ini ditulisnya yauman padahal yang benar qauman. Mereka berkata, ma sahibna qauman qat mithla haula'i nusibu minhum. Aduh, baru ini. Baru terjadi ada orang-orang, ada kelompok manusia yang kami goda,
Tetapi sama sekali tidak bergeming mereka itu. Mereka tetap mengikuti sahabatnya, yaitu Muhammad bin Abdullah, sahabat yang mereka cintai. Baru ini kami menemukan sekelompok kaum, sekelompok orang ya, sebuah kaum yang mislahaulai, seperti para sahabatnya Nabi ini. Aduh, kapok ini kami ini goda. Lumayakumuna ila salatihim. Kemudian mereka para sahabat malah mengerjakan sholat. Di sini ditulis payam hakuzarika. Kalau di kitab Ihya payuhmi zarika. Nah, kalau payuhmi itu membakar, memanaskan mereka. Kalau payuhmiku membinasakan mereka. Jadi jangankan menggoda Kanjeng Nabi, para setan ini tidak sanggup menggoda para sahabat Nabi. Tidak sanggup menggoda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tidak sanggup menggoda Sayyidina Umar bin Khattab, tidak sanggup menggoda Sayyidina Utsman bin Affan, tidak sanggup menggoda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak sanggup menggoda Abdurrahman bin Auf, tidak sanggup menggoda para sahabat-sahabat yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abi Dzar Al-Ghifari, dan semuanya lah para sahabat. Ternyata mereka angkat tangan. Aduh, taluk, ampun. Ini baru pertama ini ada kelompok orang yang luar biasa. Aduh, tak sanggup aku menghadapi mereka. Nah, ini yang terjadi, yang dialami oleh iblis dan para pengikutnya, tidak sanggup menggoda Kanjeng Nabi dan para sahabatnya beliau. Tapi namanya juga iblis. Faqala iblis. Iblis berkata lagi lahum kepada para setan. Ruwaidan. Kalem. Slow. Tenang. Be slowly, be happy. Nah, gitu ya. Karena itu be haji ati. Salam kalam, slow. Asallahu ayyaftahlahumud dunya fanusibu minhum hajatana. Ya, kalau karena di sini nggak ada alif ya hajatana. Kalam saja, asallahu ayyaftahlahumud dunya. Weh, Ustaz Ade. Nah, Ustadz Ade Solihin Kang Jiwar hadir langsung ke studio kami ya di At-Tarbiyah. Katanya si iblis kepada para setan, Ruwaidan, kalem. Slow man, slow. Asallahu yaftalahumud dunya. Semoga Allah membukakan bagi Bani Adam, bagi para cucunya Adam, manusia, umatnya Nabi Muhammad, terutama ini para sahabat, para tabiin, semuanya pengikut Muhammad itu, ayyabtahalahumud dunya, semoga saja mereka dibukakan oleh Allah hatinya terhadap dunia. Nah, kalau sudah senang sama dunia, ya, panusibu minhum hajatana, nanti kita serang, kita goda ya mereka itu, dan pasti kita penuhi semua kebutuhan kita. Ya, kalau mereka sudah tergoda oleh dunia, Allah sudah membukakan hatinya untuk melihat dunia. Dunia itu ya kemarin itu tahta, harta, wanita, Toyota, kuota. Nah, eta tanya. Pokoknya serba tae lah. Itu di mana-mana manusia geus dibukakeun hatena karena dunia. Nah, berarti mudah kita untuk menggoda mereka, kata si iblis. Tenang saja. Kalau sudah hejo nempo duit,
Kalau sudah matanya itu hijau kalau lihat duit. Duit, dinar, dirham. Apalagi musim pilkada nanti, waduh sebentar lagi ini akan banyak duit berkeliaran. Kalau sudah anak Adam ini, umatnya Nabi Muhammad, sudah tidak bisa menentukan sikapnya lagi karena kalah dengan uang, ya, ada money politics dan lain sebagainya, sudah tenang saja. Berarti beres urusan kita lah, begitulah kira-kira. Padusi bumi nu hajatana, beres urusan kita udah semua. Semua yang kita mau itu sudah pasti kita akan dapatkan, gitu. Pasti kita akan dapatkan kalau mereka umat Nabi Muhammad, para pengikut Nabi Muhammad itu sudah melihat dinar dan dirham. Sudah silau matanya oleh jabatan, oleh harta, oleh kedudukan. Tenang saja. Mangga yuk, mangga. Aduh, ayu inem tah di miti kuring SD. Ingat di alam dunia ayu inem nepi ka ayeuna. Eta sagede kitu ayu inem. Nya Ustaz Ade. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bertawasul kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada putrinya yaitu Sayyidatina Fatimah Zahra, menantunya yaitu Sayyidina Ali, dan dua cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, agar kita dijaga dari segala penyakit dan bala. Ini diijazahkan, sahibul ijazahnya adalah Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari yang fotonya di belakang saya. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Khidmah safa wa da'ma kadar walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.